tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Menurut Imam As-Suyuti ya, diantaranya dalam kitab Tafsir Ad-Durrul Mansur, Ibnu Abbas mengatakan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, itu maksudnya jangan kamu mengatakan sesuatu yang menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adab menjaga lidah yang pertama. Artinya ketika kita berpendapat, ketika kita berbicara, termasuk juga bertindak ya, tidak boleh berbeda dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaitan dengan apa yang harus disampaikan oleh Rasulullah SAW khususnya dan umumnya umat Islam dalam berdakwah. Kemudian menegaskan tentang keharaman berbuat dosa, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Kemudian dalam ayat ini dikatakan Allah mengharamkan diantaranya wa ang taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau membicarakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui. Karena bedanya begini, Arasya. Berbicara gaib berdasarkan wahyu ya, itu adalah agama. Malaikat ada atau tidak ada? Kenapa kita tahu ada? Karena dalam Quran dijelaskan, betul ya. Kalau Al-Quran tidak menjelaskan, kita tidak bisa yakin bahwa malaikat itu ada. Apakah kita pernah bertemu dengan malaikat? Kenapa yakin? Sekali lagi, karena Al-Quran menjelaskan. Artinya malaikat ini bersifat gaib, tidak terlihat. Kemudian misalnya Arsya, ada orang yang mengatakan ada hantu, ya, hantu dari Indonesia apa saja, Habib? Miskin semua ya. Ada pocong, kalong wewe, kuntilanak, ada anak kecil pakai kolor, botak kesana kemari apa? Tuyul ya, katirin. Eta jigana mun papanak jeung tuyul flu, influenza. Kenapa? Kulantaran teu dibaju. Terus apa lagi? Semua setan-setan atau bukan setan ya, hantu-hantu dari Indonesia itu malarat, nalangsa. Ada setan dari Amerika, apa setan dari Amerika? Pakai jas. Kemudian gigi taringnya panjang, apa? Apaan? Dracula. Ada hantu dari Cina, loncat-loncat, pakai baju pengantin Cina, apa isi? Vampir. Bahkan sekarang dari Amerika ada hantu yang memakan lagi manusia, yang selalu menjadi film layar lebar, apa? Zombie. Berbagai hantu dari setiap negara beda-beda. Apakah kita pernah bertemu dengan hantu? Belum. Lalu kenapa kita yakin ada hantu?
karena cerita-cerita ya. Sebagian yakin, kita tidak yakin. Kenapa? Karena Al-Quran tidak menjelaskan. Maka kalau sesuatu itu gaib dan yang menjelaskannya wahyu atau menjelaskannya Al-Quran atau hadis, maka itulah agama. Tapi kalau menjelaskan gaib, perkara gaib itu adalah bukan wahyu, bukan Quran, bukan hadis, itu disebutnya apa? Khurafat atau tahayyul. Lebih tepatnya tahayyul. Hayalan-hayalan saja. Berarti mempercayai kepada hantu hukumnya musyrik, tidak boleh. Habib, kata orang tua, tolong itu betulkan air di luar, mungkin ada yang lepas selangnya jam 12 malam. Habib berani? Harus berani. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya hantu. Dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada. Kalau takut kepada manusia jahat, wajar ya. Takut ada manusia jahat, itu bukan gaib. Itu adab menjaga lidah yang pertama. Al-Ustaz Hamdan secara tersirat mengarahkan bahwa adab menjaga bahaya lidah yang pertama adalah jangan berkata tidak sesuai dengan Quran hadis. Selanjutnya Rasulullah bersabda, silakan. Man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menerangkan sesuatu tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka bersiap-siaplah tempat duduknya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Ayat ketiga, silakan. Surat Al-Hujurat ayat 11. Keempat, Al-Humazah ayat 1. Kelima, Al-Hujurat ayat 12. Keenam, Al-Ahzab ayat 58. Ketujuh, Al-Baqarah ayat 264. Nah, ini unik ya, Ustaz Hamdan membuat tulisan dalam buku Tahzibul Akhlaq. Tadi yang pertama adab menjaga bahaya lidah itu jangan berkata tanpa dalil begitu. Nah, sekarang yang kedua, Al-Ustaz Hamdan mengarahkan bahwa surat Al-Hujurat ayat 11 itu ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Intinya apa? Jangan saling menghina. Awal dari pertengkaran itu apa, Habib? Saling menghina. Tidak boleh, kata Allah dalam Al-Hujurat. Termasuk apa? Tidak boleh saling menghina ayah atau ibu atau orang tua atau keluarga. Karena kata Nabi dalam hadis, seseorang menghina ayah orang lain sama dengan menghina ayah sendiri. Kenapa Arasya? Karena kalau seseorang menghina ayah orang lain, pasti orang lain akan membalas. Bapak maneh mah anu, nah nanti yang dihina oleh kita pasti balas daripada bapak maneh. Nah, itu kan memancing orang lain menghina bapak kita. Makanya kata Rasulullah SAW tidak boleh menghina. Apalagi menghina fisik ya. Teman kita hitam, kemana aspal bahe? Tidak boleh. Pedah jangkung si tiang listrik, jangan.
Kenapa? Karena menghina itu artinya menghina Sang Pencipta. Siapa? Allah. Nah irung maneh mah kitu, liangna dua, gak apa-apa. Itu kan ciptaan Allah. Kemudian Allah berkata, Allah berfirman dalam ayat tersebut, larangannya selain saling menghina itu tidak boleh, saling mengolok-olokkan. Wala talmizu anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan saling mencela. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling melandih ya, memberikan julukan yang jelek dan yang diberi julukan tidak ridho. Jadi kalau mau memberi julukan harus nanya, ridho teu disebut naon misalnya si jangkung, si hulak, si naon deui, si ganteng. Harus ditanya dulu yang dilanding. Itu diantaranya Al-Hujurat ayat 11. Al-Humazah ayat 1. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka gitu. Sampai Allah mengatakan celaka. Siapa yang celaka? Ada dua dalam ayat ini. Yang pertama humazah. Orang yang suka mengumpat. Mengumpat itu apa? Ngomongkeun ngagogoreng. Yang kedua lumazah. Lumazah itu mencela. Kalau mencela di hadapan, kalau mengumpat di belakang. Di belakang membicarakan kejelekan, di depan selalu mencela. Kenapa ada orang yang seperti itu? Di depan mencela, di belakang membicarakan kejelekan. Ayat kedua Al-Humazah apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Kesananya alladzi jama'a malau wa addada. Karena kebiasaannya yang selalu menumpuk-numpuk harta dan menghitung-hitungnya apa? Pelit. Kan pelit itu bukan masalah kaya miskin, betul ya? Ada orang kaya pelit? Ada orang miskin pelit? Ada. Jadi pelit itu bukan masalah kayanya, tapi masalah hati yang berpenyakit. Maka informasi dari Al-Humazah, orang yang pelit, orang yang mencintai harta dan tidak suka berinfak sedekah, tidak pernah berzakat, sifat yang akan muncul diantaranya apa? Senang mencela, senang mengumpat. Betul ya? Kalau kita kaitkan kepada pembahasan sebelumnya, ini diantara sifat hasud ya. Makanya diantara obat hati itu apa ini? Sodako. Kullu ma'rufin sodako. Berbuat baik sodako. Memberikan harta sodako. Mengambil duri dari tengah jalan sodako. Kemudian memudahkan urusan orang lain sodako. Kalau kita tidak mau sodako, orang lain kesulitan dibiarkan, ada cucuk di tengah jalan tidak diambil, betul ya? Tidak mau memberikan sebagian harta, maka yang muncul dari diri kita akan punya sifat apa? Humazah dan lumazah. Senang menjelekan orang lain dan di hadapan suka mencela. Jadi nyambung ya hafalannya, sifat pelit kepada akhlak jelek, dan nyambung sifat ahli sedekah kepada akhlak baik. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Apa arasya? Jangan suudzon.
Wala tajassasu, apa tajassus? Rani mengorek-ngorek kesalahan orang. Terus dipilarian kesalahanana, dibeja-beja gitu. Harusnya bagaimana? Kalau kita melihat kesalahan orang lain, kalau berani apa kasih tahu. Kalau tidak berani atau belum berani, gimana rasa? Doakan, ya Allah mudah-mudahan si Anu bisa berubah. Jangan terus kita kasih tahu semua orang bahwa orang ini jelek akhlaknya. Kalau mau dikasih contoh pun, dijadikan contoh bagi orang lain yang jelek ini, jangan menyebut nama itu ya. Si fulan sifatnya jelek, jangan dijadikan contoh, ya, tidak menyebutkan nama. Wala yaktab ba'dukum ba'do, jangan gibah. Apa gibah? Kleora, gibah apa? Membicarakan kejelekan orang lain. Selain gibah ada buhtan. Apa buhtan? Buhtan menuduh. Kalau gibah, kejelekan yang diomongkan, yang diobrolkan sesuai kenyataan, gibah. Kalau buhtan mah belum tentu sesuai kenyataan. Kan kadang suka gini ya, ima cenah da lain ngomongkeun kenyataannya teteh gibah. Betul ya aparannya, ima cenah lain ngomongkeun kenyataannya, ngomongkeun kenyataan teh gibah. Lamun ngomongkeun lain kenyataan buhtan. Boleh gibah tidak? Gibah boleh tidak? Zalpa zalwa Najwa gibah boleh tidak? Boleh. Kalau di pengadilan ya, saksi ditanya, kamu tahu tidak yang mencuri itu ini benar orangnya? Oh Pak Hakim jangan gibah. Tidak, itu waktunya mengungkap kasus. Kemudian yang kedua, boleh gibah itu untuk membereskan satu masalah. Misalnya di sekolah, guru-guru membicarakan siapa saja anak yang bandel, yang nakal, ayo kita cari solusinya. Itu contoh. Tapi kalau tanpa tujuan dan kesana kemari tidak karuan, yang tidak perlu tahu menjadi tahu, itu gibah, tidak boleh. Yang ketiga, boleh gibah itu di mana Arasya? Dalam hadis. Arasya meneliti hadis ini, hadisnya sahih atau dhaif, siapa saja rawi-rawinya, baik tidak hafalannya, itu boleh. Kemudian apalagi larangan dalam Al-Hujurat ayat 12. Sampai kata Allah dikatakan, apakah engkau senang memakan bangkai orang yang kau bicarakan? Jadi membicarakan orang lain itu sama dengan memakan bangkainya. Nauzubillahi min dzalik. Al-Ahzab ayat 58. Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang yang menyakiti orang mukmin, laki-laki dan perempuan tanpa ada alasan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Hati-hati dengan menyakiti orang mukmin. Siapa orang mukmin teh? Ya teman kita. Menyakiti orang mukmin. Rasulullah bersabda, kemudian ayat Al-Baqarah dulu, ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Nah, ini selanjutnya. Jadi yang pertama ya, menjaga lidah itu jangan berbicara tentang Quran hadis tanpa ilmu. Yang kedua, adab-adab dalam berbicara, jangan menghina, jangan merendahkan, jangan melandih dengan sesuatu yang jelek dan tidak ridho yang dilandihnya. Kemudian yang keempat, jangan mencela, jangan mengumpat. Yang kelima, jangan suudon, jangan gibah. Nah sekarang kemudian jangan menyakiti orang-orang beriman. Nah sekarang yang ketujuh, jangan membatalkan infak sodakohmu dengan al-manni wal adza, kata Allah. Apa?
yaitu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Misalnya sebelah kanan Rani, Rere sudah ngasih kebaikan kepada siapa? Sebelah kanan Rere siapa? Husna. Rere ngasih uang ke Husna 1 juta. Contoh ya, nanti kalau kurang tambah lagi. Maka sedekah yang diberikan oleh Rere bisa hilang Rere. Apanya yang hilang? Pahalanya. Dengan apa hilang pahalanya? 1, kata Allah, dengan menyebut-nyebut. Yang kedua dengan menyakiti. Setiap Rere ketemu sama Husna, jangan lupa ya, aku pernah ngasih kamu uang 1 juta. Awas ya, jangan lupa ya. Terus disebut-sebut sampai Husna merasa apa? Malu isi. Penak di warung Husna 1 juta. Penak di masjid 1 juta. Penak di mana di Jamban 1 juta. Sampai Husna merasa malu. Yang kedua menyakiti hati, itu bisa juga membatalkan sedekah, pahalanya jadi batal. Contohnya gimana? Contohnya tadi kata Rere ke Husna, kalau kamu tidak aku bantu, kamu tidak akan selamat. Jangan lupakan jasaku ya. Tuh diulang-ulang, disakiti hatinya. Akan dapat pahala? Tidak, batal pahalanya kata Allah. Itu selanjutnya menjaga lidah, itu menjaga lisan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak manfaat bagi dirinya. Di antaranya apa? Jangan berbicara kemana saja. Ya, termasuk berbicara apa? Kasar dan jorok. Dalam riwayat Al-Baihaqi kata Rasul, tuba liman amila bi ilmihi wa anfaqal fadla min malihi wa amsakal fadla min qawlihi. Bagus ya kata Rasul. Alangkah bahagianya orang yang mengamalkan ilmunya, menginfakkan kelebihan hartanya, menahan kelebihan ucapannya. Farhan punya harta lebih, infakkan sebagian, bagus atau jelek? Bagus, lebih dari harta diinfakkan. Tapi kalau lebih dari ucapan, jangan diinfakkan, jangan dikeluarkan. Kata Rasul, tahan. Betul ya? Berbicaralah secukupnya dan dalam tempatnya. Orang yang banyak berinfak baik. Orang yang banyak bicara bahaya. Kenapa? Sedikit benarnya, banyak salahnya. Makanya dalam hadis lain kata Rasul apa? As-somtu hikmatun wa qalilun fa'ilun. Diam itu adalah hikmah. Kalau dalam nasihat orang Indonesia apa arahnya? Diam itu adalah emas. Kalau dalam nasihat Rasul, diam itu hikmah. Dan sedikit orang yang bisa melaksanakannya. Tapi tentunya kalau waktunya bicara harus bagaimana? Bicara. Seperti apa? Di musyawarah ya. Kalau waktunya diam harus diam. Selanjutnya dalam hadis riwayat Ahmad, la tasubbul amwat. Janganlah kalian menghina, mencela orang-orang yang sudah mati. Patu'dzul ahya. Karena dengan begitu kamu akan menyakiti orang-orang yang masih hidup. Siapa yang orang masih hidup dari orang yang mati? Keluarga. Misalnya begini, teman-teman, maaf. Ada perampok meninggal dunia, lalu kita obrol-obrol terus. Kita cenah budak perampok dah, bapana maot.
nalika diudag tikusruk kana durukan. Tah eta bapana cenah baheula maling. Kita terus diomong-omong kepada anaknya, boleh tidak? Tidak boleh. Kalau dalam hadis lain, la tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan mencela orang yang sudah mati karena sudah beres. Hidupnya sudah beres. Tidak usah diobrol-obrol lagi. Selanjutnya dalam hadis riwayat At-Tabrani ya. Tapi hadisnya ini katanya dhaif. Rasulullah mengatakan melaknat seorang mukmin itu sama dengan membunuhnya. Siapa yang menuduh kufur kepada seorang laki-laki mukmin atau seorang perempuan mukminat, maka sama seperti membunuhnya. Hadisnya dhaif, tapi bisa jadi pelajarannya. Kalau menghina seorang mukmin, membunuh apanya? Apa itu? Membunuh karakter, ya, membunuh karakternya. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah namamun. Nah ini adab selanjutnya menjaga lidah. Apa? Tidak akan masuk surga namamun. Apa namam? Pengadu domba. Makanya mohon maaf kemarin saya ingatkan ya. Jangan membiarkan santri yang bertengkar. Jangan malah diantar. Ayo, wah diadukeun. Kata Rasul tidak akan masuk surga orang yang masehakeun batur. Batur kalah sina pasea. Andai ini andai ya. Habib jeung Arsa teh keur gelut pasea. Silihina cek Habib teh wawartos ka Arasya ku aing digelutan si Arsa teh. Pas penak jeung Arsa wawartos oge ka Arasya tonyok cenah Habib teh. Maka ketika Arasya mengetahui tidak akan masuk surga pengadu domba, ketika Arasya bertemu dengan Habib akan bicara gimana? Kata Habib, gelutan cenah Arsa teh. Maka Arasya akan berkata gimana Arasya? Jangan. Iya, jangan. Walaupun kamu kuat Habib, jangan bertengkar. Karena kata Rasul, kata Arasya, al-qatilu wal maqtul finnar. Kalau ada dua muslim bertengkar, yang membunuh dan yang dibunuh, nu nonyok jeung nu katonyok finnar, dua-duanya di neraka. Para sahabat sampai bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh di neraka kami mengerti, kenapa ini yang terbunuh di neraka juga? Kata Rasul apa? Innahu kana harison ala qatli sahibi. Karena orang ini sama punya semangat untuk membunuh saudaranya. Nu ditonyok jeung nu ditonyok duana di neraka. Nah, duana di neraka. Da duana lagi hayang nonyok. Ngan anu katonyok kapi heulaan. Matak anu gelut mah duana lagi salah. Betul ya? Nah, ketika Arasya bertemu sama Arsa, cek Arsa teh, tonyok cenah Habib teh. Kata Arasya, jangan. Kalau Arsa dengan Habib bertengkar, siapapun yang menang, siapapun yang kalah, keduanya di dalam neraka. Betul ya? Makanya mengalah untuk menang. Mengalah itu bukan kalah. Ya, mengalah itu bukan kalah. Kemudian ada nasihat dari ahli balaghah, lidah itu bagaikan ular dalam menyakiti. Ibnu Abbas mengatakan, jika engkau bermaksud menyebut-nyebut aib orang lain, maka ingat-ingat dulu aibmu sendiri. Apa kepikiran ingin menjelek-jelekan Farhan?
Sebelum Farhan dijelek-jelekan, ingat dulu Faiz juga punya kekurangan. Jangan apa kata orang Indonesia, gajah di ujung apa? Kumaha silana teh? Kagorengan batur nu sakitu jauh katingali gitu. Kagorengan sorangan nu sakitu badak teu katingali. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan jika engkau bermaksud ini selanjutnya Mansur Al-Hikam. Mansur Al-Hikam mengatakan janganlah engkau menampakkan aib-aib yang telah ditutupi oleh Allah yang Maha mengetahui urusan gaib. Ku Allah magis ditutupan, ku urang kalah di bukaan. Bisi hiji waktu aib urang nu dibuka ku saha? Ku Allah. Misal Habib menakan Arsa teh teu kuat. Uih sakola Arsa teh juga sisi. Wer sadulang. Arsa teh kahampangan sisi jalan, tapi aya cai. Pernah ku Habib teh kumaha Habib teh? Beja-beja. Tidak boleh. Mungkin Arsa tidak kuat Arsa ya. Kapan aku Habib teh jempe. Ulah dibeja-beja. Pas Habib penak jeung Akyas, penak jeung Dian, penak jeung Babang, tong dibeja-beja. Ulah kieu tadi si Arsa sisi jalan. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah menutupi aibnya. Nanti kalau kebiasaan kita seperti itu, nanti aib kita dibuka oleh Allah. Da urang bongan sok muka aib batu begitu. Nanti boleh membuka aib orang lain itu tadi ya di pengadilan, atau kalau mau memberi nasihat atau membongkar hadis-hadis. Selanjutnya Al-Hasan Al-Basri mengatakan gibah menceritakan orang lain ada 3 macam. Semuanya disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu gibah, ifku, buhtan. Adapun gibah ialah engkau menceritakan saudaramu sesuatu yang terbukti adanya. Kalau al-ifku menceritakan sesuatu tentang saudaramu berdasarkan berita yang sampai kepadamu semata, al-ifku. Karek beja, al-ifku. Kalau al-buhtan menceritakan saudaramu yang tidak terbukti. Ketiga-tiganya juga tidak boleh ya. Harus tabayun, kemudian harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang baik. Al-Hasan Al-Basri menuturkan gibah itu bagaikan buah-buahan bagi kaum wanita. Dalam Al-Hujurat kan disebutkan lebih spesifik, lebih khusus. Wala yaskhor qaumun min nisa'in qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairum minhunna. Jadi perempuan mah resep naon? Teh kleora resep ngomongkeun batur. Kata siapa? Al-Hasan Al-Basri. Jadi istri mah cenah leuwih resep dina bab ngomongkeun batur. Berarti ibadahnya orang beriman dari perempuan apa? Menahan diri untuk tidak membicarakan orang lain. Ditahan, disaumkeun. Apanya? Lidahnya. Sesungguhnya kata Ustaz Hamdan, batasan gibah ialah engkau menyebutkan keadaan saudaramu yang sekiranya ia tidak suka bila sampai kepadanya. Hal itu sama saja apakah keadaan yang engkau sebutkan itu tentang kekurangan pada tubuhnya, pada turunannya, pada perangainya, pada perbuatannya, ucapannya, atau pada agamanya, dunianya, pakaiannya, rumahnya, kendaraannya, semua kejelekannya disampaikan. Kalau kapendak ketemu oleh yang dibicarakan, engkau tidak suka, itulah gibah. Arasya keur ngomongkeun Habib ka Faiz. Lamun Habibna aya di payuneun arasya wantun moal ngomongkeun. Wah, itulah gibah. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebab-sebab gibah yang membangkitkan gibah. 1.
ingin melenyapkan kemarahan, amek. Lamun amek biasanya sok ngomongkeun batur, kata Imam Al-Qasimi. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan teman dan bersikap solider pada mereka. Kulantaran batur ngomongkeun urang ngilu ngomongkeun, itu yang kedua. Yang ketiga, hasud, ya, goreng hate. Yang keempat, menginginkan kemegahan diri, mengangkat diri sendiri dan menyebut kekurangan orang lain. Jadi salajeng nama aparhan hayang dipuji ku batur, mangka batur saingan aparhan digogoreng. Lamun dina kampanye mah black campaign, hayang naikkeun rating urang, calon musejen digogoreng. Tidak boleh. Yang kelima, main-main, senda gurau, bercengkrama, ngalonyeng gitu. Yang keenam, merendahkan dan memperolok sebagai hinaan kepadanya. Inilah sebab pembangkit apa? Gibah. Gibah tidak haram. Nah, ada gibah yang halal bila untuk tujuan menurut syar'i yang tidak dapat dicapai kecuali dengannya, yaitu pertama, ya, yang gibah itu boleh dianiaya. Farhan ditanya ku Pais, Han, saha nu jahat ka Farhan teh? Nah, kan Farhan dianiaya, maka Farhan harus menceritakan kepada Pais. Yang kedua, minta pertolongan untuk merubah kemungkaran, minta tolong. Tolong saya kalau berangkat sekolah suka ada yang minta uang, siapa namanya? Disebutkan, itu gibah. Gibah ini boleh, kata Imam Al-Maraghi, ya, karena meminta tolong. Yang ketiga, minta fatwa, minta hukum. Yang keempat, membuat orang hati-hati dari kejelekannya, karena ini jahat sekali orang ini, makanya diceritakan kepada orang yang baik untuk agar tidak dijahati, ya, oleh orang tersebut. Yang kelima, orang tersebut terang-terangan berbuat kefasikan. Yang keenam, orang tersebut dikenal dengan gelarnya yang menunjukkan kecacatannya. Terakhir, berkata Imam Al-Bukhari, aku tidak menggibah seseorang sejak mengetahui bahwa gibah itu haram. Jadi harus berhenti, ya, kalau tidak ada maksud dan tujuan yang baik sesuai syariat. Mudah-mudahan kita terjaga dari bahaya lidah agar kemudian kita selamat dunia dan akhirat. Demikian aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.